uangnya ada dulu, baru kita bikin program. Bagaimana bikin program kalau uangnya tidak ada, gambarannya dari mana dapat uangnya? Periode yang lalu, di pemerintahan yang lalu sampai dengan pemerintahan yang baru sekarang, itu tercetuskan yaitu program sekolah rakyat. Udah lama itu kewajiban pemerintah lagi mengambil alih take over. Diinstruksikan untuk dibentuk kepanitiaan lagi. Sayang Payakumbuh memang tidak sayang punya lah di Dewan pendidikan loh. Tapi sebenarnya kan menyalahi aturan. Tapi ya namanya dunia pendidikan ini, ada komite ini kan sebuah wadah sosial. Kalau kita tidak mau merubah kebijakan anggaran kita, ya terima sajalah nanti Pak, faktanya memang sekolah swasta akan jauh lebih melejit daripada sekolah negeri, walaupun sekolah swasta itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita masalah pendidikan. Mumpung bulan kedepannya adalah tahun ajaran baru, bulan Juli. Ini kita bercerita tentang pendidikan baik itu di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat maupun di Indonesia. Berbagai macam regulasi, peraturan, nomenklatur dari sebuah pendidikan di Indonesia saling bergonta-ganti. Hari ini pun berbeda cara pendekatan sistem cara belajar anak-anak berlandaskan 3 pilar utama, yaitu mindful learning, itu pembelajaran berkesadaran. Wah, di zaman-zaman kita belum ada ini loh, gitu loh. Itu meaningful learning, pembelajaran bermakna. Yang ketiga adalah joyful learning, pembelajaran menggembirakan. Jadi ini loh. Kalau zaman-zaman kita dulu nggak seperti ini ya kan, ada berbagai macam hal ini. Dan juga ada di akhir-akhir periode yang lalu, di pemerintahan yang lalu sampai dengan pemerintahan yang baru sekarang, itu tercetuskan yaitu program sekolah rakyat, sampai dengan sekolah rakyat. Dengan berbagai macam sisi itu kita akan berbicara dengan seorang pemerhati pendidikan, dan juga dia pembina Yayasan Sekolah Berbasiskan Islam di Kota Payakumbuh, yaitu Saudara Army Kalis SAG. Selamat siang Om Army. Om Army aja saya panggil ini ya kan. Siang juga Om Ujang. Cerah Om Army hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara cuaca ya. Secara cuaca ya, cerah ya, tapi panas sekarang ya kan. Adem tapi di sini sejuk AC-nya. Iya. Kita berbicara tentang program-program pendidikan, yaitu fasilitas siswa, dukungan keluarga, target pencapaian anak-anak itu dalam sebuah pembelajaran. Pak Army, secara personality Pak Army ini, jadi melihat betul-betul orang Army betul-betul kekeh dengan pendidikan itu. Sehingga saya lihat Om Army ini betul-betul mewakafkan dirinya untuk pendidikan. Ya gitu loh. Mewakafkan. Energi yang melihat soal pendidikan yang berbagai macam lah dinamikanya tuh. Kasutnya dunia pendidikan di Indonesia, keresahan masyarakat. Secara pribadi keresahan yang timbul dari Om Army ini apa gitu loh. Ini pertanyaannya berat ini Om Ujang. Ya. Keresahan kita resah ya dengan pendidikan hari ini. Ya sebenarnya tentu ketertarikan kita, perhatian kita pada dunia pendidikan ini tentu berawal dari tuntutan kerja. Ya, ya berawal dari ketika di DPRD periode 2004-2009 kita berada di Komisi C yang membidangi pendidikan. Sering tentu banyak berdiskusi dengan mitra kerja kita Dinas Pendidikan. Segala macam dinamika pendidikan yang ada di Payakumbuh tentu itu menjadi kajian dan diskusi kita di setiap saat dan waktu. Ya, 5 tahun periode itu kita lewati. Dan di saat yang bersamaan juga dari periode 2006 sampai 2016. 2 periode juga di Dewan Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Payakumbuh.
yang menuntut Sebentar kita juga. Dewan Pendidikan Kota Payakumbuh. Ya, Emang masih ada ini Dewan Pendidikan Kota Payakumbuh? informasi yang kita dengar hari ini Om Ujang sudah mati suri. Udah mati suri. Sejak 2016 sampai 2021, habis masa jabatan sampai sekarang sudah vakum. Udah selama itu. Udah 5 tahun juga. Udah 5 tahun. Sempat kemarin kita ketemu dengan Dewan Pendidikan Provinsi, kita sampaikan agar diingatkan pemerintah Kota Payakumbuh. Harus Kalau diingatkan saya ya. secara pribadi sudah berapa kali mengingatkan Sekda juga. Oh. Agar memang sebetulnya secara administrasi pemerintahan kan sudah demisioner ya. Demisioner. Ya, jadi memang karena sudah lama itu kewajiban pemerintah lagi mengambil alih take over. Iya. Diinstruksikan untuk dibentuk kepanitiaan lagi. Sampai Sayang kelupa. Payakumbuh memang tidak Sayang punya lah di Dewan pendidikan Nah, loh. satu sisi mencerminkan seolah-olah pemerintah Kota Payakumbuh tidak memerlukan partnershipnya untuk diskusi dalam bidang pendidikan. Masalah pendidikan. Kan fungsi pengawasan ada di situ. Iya. Nah, tapi sayang Payakumbuh sekarang. Iya. Gitu. Jadi dari 2006 sampai 2016 dua periode. Udah periode. Nah, itu kerjanya jelas membangun komunikasi dengan sekolah-sekolah, monitoring evaluasi juga terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, termasuk juga memantau sejauh mana backup dari pemerintah kota terkait anggaran, termasuk juga provinsi dan pusat. Oh, jadi di situ timbulnya Ya, Om Armi akhirnya ini kita sudah secara langsung bergelimang dalam dunia pendidikan. Di situ sering memperhatikan Ya, dunia pendidikan ini ya. Tambah lagi di SMA 1 sebagai alma mater kita diminta pula jadi komite terlama ini Om Ujang. Sejak dari 2006 sampai 2020. 20 tahun, 2025. 20 tahun, 25 tahun ya. Wah iya itu karena Tapi sebetulnya kan menyalahi aturan. Tapi ya namanya dunia pendidikan ini, komite ini kan sebuah wadah sosial. Iya, Dari gaji dan segala iya, macam. iya. Hanya memang meminta orang-orang yang peduli saja ke pendidikan. Kebetulan memang anak kita 3 orang alumni tamatan SMA 1. Oh. Jadi kita sebagai alumni sebagai orang tua siswa juga. Iya benar. Iya, wali murid. Ya. Jadi dari sekian panjangnya perjalanan Om Armi memperhatikan pendidikan ya, di Kota Payakumbuh. Satu lagi tertinggal tadi Om Ujang. Apa tuh? Jadi karena memang kita ingin pure dan bahasa lainnya mungkin bisa di all out ya untuk pendidikan. Jadi selesai di purna tugas DPRD 2009, 2010 kita mendirikan yayasan ICBS. Ya, yayasan pendidikan. ICBS. Ya benar. Yayasan Cendekia Boarding School. Nah, mulai berdiri tahun 2010. Kita sebagai pendiri dan ketua yayasannya sampai 2015. Saya sebenarnya pengen bersilaturahmi juga, pengen ngajak juga di Pokes Kusia Bendi ini loh, yayasan kepala sekolahnya itu gitu loh. Karena banyak hantaman-hantaman saya lihat berbagai macam gitu loh. Wajarlah sebuah pesantren yang sangat besar hari ini, terbesar di Sumatera Barat mungkin. 3.000-an santri ya, tentu banyak dinamika, problematika. Problematika pasti ada. Om Armi, ini kan Om Armi udah lama dalam perjalanan melihat perkembangan pendidikan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Bahkan cerita nasional pun kita nggak ragu lagi sama Om Armi gitu loh. Kalau Om Armi lihat dekade 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang dari sekarang, kita masuk bulan Juli ini tahun anggaran. Bagaimana Om Armi melihat kualitas pendidikan yang ada di Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat? Kalau bicara kualitas pendidikan Payakumbuh dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat kita ini kita mungkin masih berada di di middle ya. Di pertengahan ya. Di pertengahan. Standar dan rata-rata lah untuk seluruh Sumatera Barat ini kita. Cuma memang ada beberapa tahun terakhir ini kita kan lumayan dapat prestasi juga secara tingkat nasional yang melembagkan Payakumbuh. Mungkin untuk Sumatera Barat kadang berada di posisi kedua, kadang berada di posisi ketiga. Untuk secara kualitas pendidikan. Padang, Bukit Tinggi dan Payakumbuh saling bersaing selalu ini. Kalau nak Payakumbuh nomor 2, Bukit Tinggi nomor 2. Nah, ini dari 19 kabupaten kota ini mungkin posisinya di situ. Tapi cukup bagus juga. Cukup bagus kita sebenarnya. Nah, cuma tentu kita belum bisa berpuas diri
Karena mungkin itu prestasi itu sifatnya kan lebih kepada personality sebetulnya Iya, gitu. Nah, benar. kita kan berharap semuanya sebagian Ya. besar gitu kan dari tamatan-tamatan sekolah kita apakah SMA SMK ini mereka diterima di perguruan tinggi, melanjutkan Ya. perguruan tinggi atau masuk ke dunia kerja. Ya. Tidak menjadi sekarang ini dalam angka-angka itu penyumbang angka pengangguran terbuka. Tamat SLTA pun tamat SMK. Jadi cukup bagus ya Om Armi. Iya, Kalau tapi kita masih lihat. tinggi tingkat apa namanya persentase yang tidak melanjutkan kuliah tamat SMA atau SMK. Kota Payakumbuh ini. Kota Payakumbuh, Sumatera Barat rata-rata seperti Sumatera itu. Barat. 40 sampai 50%. Apa itu kira-kira Om Armi lihat itu melihat itu Pak? Apakah faktor ekonomi? Apakah faktor itu memang apa tadi itu kita itu personalitinya mau cepat mencari pekerjaan, nggak usah lanjutkan, atau berwirausaha gitu. Kalau kita lihat Om Ujang sebenarnya ini problem sistem ini secara pemerintahan ya. Artinya pemerintah kalau menurut kita tidak hadir secara langsung menyikapi problem ini, melihat angka-angka pengangguran terbuka tamat SMA atau tamat SMK ini. Ketika mereka tidak kuliah, apa komentar pemerintah? Nah, dan memang seharusnya kan sesungguhnya dalam kebijakan pendidikan hari ini sudah dimuat dalam apa itu sekolah itu wajib melakukan asesmen. Asesmen ini kan kelas 1 SMA atau SMP juga sudah ada asesmen. Itu SD bahkan sekolah swasta itu sudah asesmen. Agar di situ terpetakan, termapping ini bakat minat siswa itu kemana. Nah, jadi secara ilmiah nanti anak ini cocoknya di bidangnya apa nanti. Mungkinkah merasa tanggung jawab itu karena program pendidikan itu kayak kita hanya 12 tahun? Ya semestinya pemerintah kita juga ikut memperhatikan variabel ini ya gitu. Jadi seolah-olah masih kita ini SMA ya daripada tidak sekolah. Tapi orientasi kemana akhirnya atau masih banyak orang tua kita yang hari ini tidak memiliki portofolio anak ini. Nah sekolah-sekolah modern itu kan dari hasil asesmen itu nanti dibikinkan portofolio nanti. Anak ini mau kemana, bakatnya di mana, dari sekian bidang kecerdasan itu apa namanya multiple intelligence itu anak ini cerdasnya di mana? Ya, bisa diarahkan ya. Terarah. Jadi kalau ini setelah hasil tesnya walaupun mungkin bisa jadi satu contoh pada anak saya lah contohnya dulu ketika berapa tahun yang dulu ketika dia usia SMP itu diadakan tes psikologi dengan Stephen. Ini untuk melihat sesungguhnya kemana bakatnya. Ya. Apakah IPA itu kalau dulu kan baru kita anak ini cocok di IPA atau IPS jurusannya nanti. Nilai IPA-nya bagus 8, 9 matematik, fisika segala macam tapi menurut Stephen anak ini nanti cocoknya di IPS. Ya. Nah, semua kawan-kawan ketika itu termasuk guru ketika dia masuk ke SMA 1 kan alhamdulillah dia termasuk NEM tertinggi di luar rayon. Dia kan dari JBS kan luar rayon itu. Dia masuk ke SMA 1 NEM tertinggi itu. Jadi guru-guru di situ yang semua kenalan kita mengapa ke IPS Pak Armir masuk anak-anak. Kok nggak ke IPA aja lah. Anak ini nanti sama Ibu Ivia untuk Olimpiade begitu kan di IPA. Tapi kita terlanjur percaya ini ilmiah loh dari Stephen ini. Anak ini nanti kecenderungannya, kenyamanannya nanti ke depannya itu karirnya itu di bidang sosial. Maka dia masuk IPS. Tapi luar biasa loh Om Armi demikian. Apa saya bilang luar biasa? Sebenarnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat itu memang harusnya ke IPS. Dunia gitu modern loh. itu seperti iya, itu. ke IPS karena saya baca di media-media sosial, kalau di luar negeri itu orang pintar tuh memang punya jiwa itu ke IPS gitu loh. Jadi dia itu bisa mengembangkan usaha, dia bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu karena dia pintar gitu loh. Secara umum memang arahnya ke seperti itu. Kalau IPA nanti ya lebih ke apa namanya tuh ya. Ya. Penemu lah jenius dia ya kan, kerja-kerja kantoran, labor, gitu. Om Armi, ini kan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Iya. Kita melihat nih kekuatan pengajar lagi nih. Proses sertifikasi dan persyaratan kualifikasi menghalangi fleksibilitas sekolah untuk merekrut praktisi ahli di bidang tertentu sebagai pendidik. Bagaimana Om Armi melihat ini?
Eh, sertifikasi di satu sisi program pemerintah agar terjadinya peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. Seorang guru nanti dikatakan dia smart teacher itu bila dia sudah memiliki kualifikasi dan sertifikasi. Ya. Dia punya kemampuan untuk mengajar, gitu kan. Nah, paripurna ya. Tapi ya kembali lagi karena itu program dulu pemerintah seperti itu seakan-akan adalah terpenuhnya kuota untuk guru-guru yang bersertifikasi. Padahal sesungguhnya Hanya pemenuhi kota gitu. itu yang kita lihat dulu. Payakumbuh katakanlah dapat jatah kuota 200 orang. Maka melalui Dinas Pendidikan dilakukanlah seleksi administrasi segala macam berdasarkan nama dinas dan mungkin ada unsur yang lain sehingga si A, si B, si C ini lolos untuk sertifikasi. Sehingga dia berhak mendapatkan tunjangan lebih. Bukan kemampuan. Dari di situ ada miss-nya di situ dulu. Bukan kemampuan. Kalau betul-betul diuji berdasarkan kualitas, kapasitas, kemampuannya untuk menerima sertifikasi mungkin banyak yang tidak lolos. Contoh saja, banyak guru-guru sertifikasi masih gagap teknologi. Ya. Nah, padahal standar guru bersertifikasi bisa bikin bahan ajar berdasarkan sekarang ini yang pakai serba digital. Kan kita kemarin kebetulan melalui Bapak Supardi ya, Ketua DPRD, melakukan pendidikan digital untuk guru-guru dengan menggunakan pokir beliau. Di situ banyak ditemukan, masih banyak juga guru-guru yang memang belum familiar. Itu yang terutus itu tuh SMA, apalagi yang SMP atau SD. Jadi akselerasi percepatan untuk menyelesaikan kemampuan mengajarnya itu dengan adaptif dengan teknologi. Kan kalau kita lihat di departemen sendiri di Kementerian Pendidikan ada tuh di webnya itu bahan-bahan ajar segala macam memanfaatkan teknologinya. Masih banyak yang gagap teknologi terlambat. Jadi seharusnya sertifikasi dan kualifikasi ini supaya dia itu berimbang untuk dalam program dia harusnya dalam pendidikan linear, ya. Harus itu sebetulnya. Cuman sayang dulu di pemerintah kita tentu ya gimana lagi. Ini raso karaso aja di Ibo, bahasa kita Ibo. Saya pernah mempertanyakan ke orang dinas pendidikan, ke kabit-kabit. Ya, Ibu balik para Ibo, ngelamu dinas. Apalagi memang diprioritaskan kepada yang tua-tua. Padahal sesungguhnya banyak. Mungkin oke lah Om Army, oke lah di saat itu ya kan. Di saat itu oke lah kita masih ada itu. Tapi kan seiringnya perjalanan waktu ya kan. Berubahnya teknologi dalam sistem pendidikan, apakah masih seperti itu juga dilakukan? Iya. Ya kita sebetulnya berharap kita pernah ke ini Om Ujang, Dewan Pendidikan berkesempatan studi tiru ke ke Sumatera Selatan. Kebetulan di Ogan Komering Iling ketika itu kalau tidak salah. Jadi pemerintahnya untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan, dia mengundang sarjana-sarjana fresh graduate terbaik, mau dari manapun, dari UI dan segala macam, dia kontrak untuk mengajar. Jadi lulusan-lulusan terbaik diundang untuk mengajar di situ. Jadi dikontrak. Dengan ketika itu tahun 2015 sudah berani pemerintah itu menggaji 6 juta rupiah per bulan. Jadi punya inovasi ya. Sama halnya juga dengan Batam. Batam itu mengontrak guru-guru yang dari Singapura. Bahkan lebih gila lagi. Dengan gaji 10 sampai 12 juta. Wah, biasa aja ini masalah Tapi pendidikan. Tapi ini kan sebetulnya semangat kemauan agar orang-orang pintar, guru-guru jenius itu nanti bisa menularkan keterampilannya kepada guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain gitu loh. Sekarang kan mungkin ini sedikit yang kita semua orang tua pun hari ini, bahkan seorang guru pun hari ini, ketika dia anaknya sekolah di SMA, katakan begitu ya, untuk persiapan perguruan tinggi, tetap juga memasukkan anaknya les, mau ke Gama, mau ke manapun, bimbel-bimbel yang ada di Payakumbuh. Ini secara tidak langsung kan sebuah pengakuan bahwa ternyata untuk anak bisa menembus perguruan tinggi favorit, tidak cukup yang hanya ada di sekolah. Iya betul. Butuh tambahan di luar. Nah, kan ini fakta. Mereka bayar 6 juta, 8 juta, sampai 12 juta anaknya untuk bimbel. Setahun. Nah, artinya memang secara mutu dan kualitas di sekolah kalah dengan
yang ada di Di bimbel-bimbel terkait bimbel. praktisnya teori-teori dalam menyelesaikan masalah-masalah dan soal-soal. Iya. Jadi istilahnya kalau di sekolah reguler itu masih pakai cara-cara jadul, cara-cara Iya, lama, iya. rumus-rumus lama. Iya. Ternyata di bimbel Bimbel sudah ada justru. rumus-rumus yang lebih Karena memang rumus Nah, yang baru di bimbel itu memang untuk syarat dan cara masuk kepada perguruan gitu loh. Jadi kan ketinggalan secara dengan program pendidikan kita. semestinya kan kita berharap apa yang ada di bimbel itu juga nanti diadopsi di sekolah. Diterapkan. Jadi guru-guru kita di sekolah juga dibekali dengan kemampuan sebagaimana guru-guru yang di bimbel. Iya Nah, benar. mungkin kita undang ya kalau sekolah-sekolah swasta kayaknya kan begitu. Sekarang sekolah-sekolah swasta yang melejit di Olimpiade ini Om Ujang, dia mengundang mentor itu para doktor, dosen-dosen dari perguruan tinggi ternama. Jadi siswanya dilatih nanti ditempatkan di camp kan di mana mau di hotel mau dimanapun nanti didatangkan instruktur pelatihnya dari dosen-dosen. Nah kan semestinya juga untuk upgrade guru-guru. Iya. Sekolah kan juga melakukan itu, Iya. in-house training IHT itu. Jadi untuk bidang studi ini pakar ahlinya dan perguruan tinggi. Sehingga ada upgrade, ada peningkatan kualitas guru-guru kita juga setiap tahunnya. Oke, ini masuk kepada kita lihat guru nih. Sekarang kita masuk kepada siswa, siswi. Ya. Kadang-kadang Om Army masuk melalui sekolah ini melalui zonasi. Dan sekarang ya. Yang terjadi saat ini memberikan keuntungan yang sangat signifikan atau menghambat. Apakah ini cocok atau ada kekurangan-kekurangan yang kita rasakan menurut pandangan Om Army ini? Tapi kalau di masyarakat saya bertanya, Menguntungkan. ada yang menguntungkan, ada juga yang tidak. Tapi lebih banyak menguntungkan. Gitu. Sistem PPDB dengan zonasi ini berkeadilan sebetulnya. Kalau saya secara pribadi mensupport, mendukung. Nah, yang kelabakan itu istilahnya yang kesulitan itu adalah yang selama ini sekolah-sekolah yang sudah dilabelin sekolah-sekolah favorit. Ketika dia mendapatkan inputs, ingatlah dulu SMA 1 sebagai sekolah RSBI. Nilai kalau di bawah 9 tidak bisa masuk misalnya. Sekarang juga untuk untuk melalui jalur prestasi minimal nilai 9. Di bawah 9 nggak terima. Tapi karena memang kuotanya terbatas hanya untuk 72 orang saja gitu kan. Kalau dahulu kan berebut nih SMA 1, SMA 2 atau SMA 3 lama ya SMA 2. Nah, nilai-nilai tertinggi itu pasti ke sana. Mau dalam sekolah kalau enggak SMA 1 SMA 2, kalau enggak SMA 2 SMA 1. Baru pilihan berikutnya SMA 3, SMA 4, SMA 5. Nah, dengan adanya zonasi ini menjadi sebuah tantangan bagi kepala sekolah. Ketika dahulu dia dimanjakan dengan siswa-siswa berprestasi yang masuk, istilahnya memang guru-guru standar biasa saja, memang anaknya yang pintar-pintar diajar, ya tetap pintar juga gitu kan. Sekarang kan sudah variatif ini, sudah bercampur. Anak yang nilai 9 di situ juga, anak yang sekedar lulus saja, lulus basipaan gitu. Situ juga gitu. Yang nilai terendah berapa nilai mas sekarang? 6 lolos juga, 5,5 lolos juga, terima zonasi. Karena programnya wajib belajar, tidak ada anak yang tidak boleh sekolah, semua harus sekolah. Nah ini menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah yang selama ini sudah dilabelin dengan sekolah favorit. Dia sekarang mau tidak mau harus menerima siswa yang beragam tadi. Dari kelasnya itu kelas menengah ke bawah, menengah, kelas atas gitu bukan lah ya. Yang pintar, setengah pintar, yang kurang pintar. Tapi secara pribadi sama lah. Kita dukung, Om Army kita dukung. Karena ada baiknya. Karena kalau zonasi itu kan tetangga-tetangga yang dekat dengan sekolah, ruang lingkup sekolah itu bisa dekat dia. Mengurangi biaya orang tua ya kan, beban ya kan. Tapi sayangnya zonasi itu ada kadang-kadang daerah-daerah yang lain itu. Apakah impact dari adanya sekolah swasta? Habis semuanya itu pada banyak mencari yang ke favorit. Karena dia melihat mutu. Ya betul. Sehingga daerah pinggiran saya lihat sekolah tuh kadang-kadang ada anak SD itu cuma yang ke sana itu banyak 9 orang, 10 orang. Nah, saya temukan itu loh, Om Army. Paling tinggi 20 orang, satu lokal gitu loh. Ini kan kekurangan betul siswa-siswi. Jadi ini sedikit memang PR pemerintah Kota Payakumbuh. Harus bijak dalam menyikapi zonasi karena memang itu tadi
diberikannya peluang agak lebih leluasa sekolah-sekolah dikatakan favorit tadi untuk menerima siswa dengan rombel yang berlebih. Rombongan belajarnya. Kalau sekolah di pinggiran kadang satu kelas pun tidak cukup ya. Yang semestinya satu kelas itu 32 atau sampai 36 hanya terisi 15 sampai 20. Sementara sekolah-sekolah favorit sebut sajalah SD 1, SD yang lainnya, dia bisa terima 3 lokal. Nah, dengan full 36 berarti lebih 100 orang. Ya si orang tua kadang-kadang Om Army ingin juga mutu ini. Nah, di sini dilema. Artinya ada kan kesenjangan juga. Betul. Polarisasi pendidikan di kota kita gitu loh. Ya tapi sebenarnya kalau tidak diberi keleluasaan terlalu besar kepada sekolah-sekolah unggulan untuk menerima siswa banyak 2-3 rombel, ya mungkin maksimal 2 rombel lah sehingga sekolah-sekolah pinggiran tetap dapat murid. Juga dapat istilahnya input tadi siswa-siswa yang secara akademik menonjol begitu kan. Nah, tapi di luar itu juga kewajiban pemerintah ketika dia melihat seperti ini dinamikanya yang terjadi di lapangan tentu dikaji. Tadi kata Om Ujang benar itu. Sekolah favorit ini otomatis secara prestasi dia menonjol. Dia menonjol. Para orang tua pasti dia ingin anaknya berada di sekolah-sekolah berprestasi. Nah, seharusnya semua sekolah ini kan sama. Ini kan baru untuk tingkat SMA yang berlaku seperti itu. Jadi awal-awal dulu kita cukup iri dengan Kota Bukit Tinggi. Jadi kita kenal dengan Kepala Dinas Pendidikannya Pak Dr. Yalfe Mamias. Dia kan dosen di UNP. Nah, ketika dia diangkat jadi Kepala Dinas Pendidikan di Kota Bukit Tinggi, dia jauh-jauh hari tahun 2007-2008 itu sudah melakukan penerimaan siswa satu pintu ini. Kan sekarang provinsi kan baru melaksanakan, sekarang nih kita provinsi semuanya. Dia 2007-2008 sudah melaksanakan itu. Jadi satu pintu terus dibagi. Dibaginya. Jadi siswa-siswa yang pintar tadi kan ada 100 orang, SMA-nya 5. Maka setiap SMA dapat jatah 20-20 orang. Berkompetisilah dengan SDM yang rata sama begitu kan. Iya. Tapi dia juga hebat. Dia ketika menciptakan sekolah baru SMA 5, SMA 4. Dia langsung menyiapkan sekolah ini secara sarana-sarananya semuanya lengkap bagus. Kan SMA 5 menonjol seperti kampus malah lebih hebat kan. Jadi kami tidak ada sekolah unggul. Semuanya unggul katanya. Oke. Sekarang kita di segi melihat tadi guru, melihat zonasi. Tentu kita mengarah kepada kurikulum. Ya. Di era transisi pemerintahan saat ini ya kan, terutama isu seputar penyempurnaan kurikulum. Ini kan kadang-kadang berubah-berubah terus nih Om Army. Ya kan? Jadi banyak guru mengeluh. Mereka habis waktu bukan untuk mengajar, tapi untuk mengisi administrasi, aplikasi sistem. Karena sering terjadi perubahan nih. Menurut Om Army ini, kurikulum kita ini sebenarnya memerdekakan guru atau justru menjajah guru itu dengan cara baru gitu loh. Namanya kan kurikulum merdeka kan ya. Ya, apakah merdeka ini gitu loh. Di satu sisi sebetulnya semua kurikulum itu pasti bagus, ada pembaruan terus kan. Cuma terkadang memang kita di daerah ini tidak siap sebetulnya. Untuk akselerasi percepatan itu sebetulnya tidak siap. Maka adalah nanti keluhan habis energi untuk menyiapkan bahan indah segala macam itu. Bagi guru-guru yang mereka muda, siap, memang dituntut pengorbanan pastinya kan. Tapi cepat akselerasinya untuk memahami itu. Kurikulum merdeka itu cepat. Yang mohon maaf sedikit ini Om Ujang ya. Kadang-kadang guru-guru kita di negeri ini terbiasa santai. Jadi nggak mau diberi beban. Betul. Beda dengan sekolah swasta kita. Saya cerita-cerita juga banyak kejadian seperti itu. Sekolah gitu swasta kita itu guru-guru yang kan fresh graduate dengan honor sedikit, tapi mau all out gitu. Sementara guru-guru kita sertifikasi jam 12 atau pulang kalau yang SD kan, atau mungkin hanya sekedar tanda tangan nanti dia pulang finjer. Tidak all out lah kita begitu kan. Sementara sudah dapat sertifikasi, penerimaan sudah 8 sampai 9 juta per bulan. Guru-guru swasta ini honor 1,5 juta, 1,200,000, ada yang mungkin di bawah itu, paling tinggi 2,5 juta. Tapi mereka bisa all out. Ya. Tapi apa kata Om Army tadi itu benar tuh. Saya sering menemukan
terlalu banyak mengeluh. Beban katanya tambah Ya, tugas. Padahal itu beban. pemerintah ingin Iya. percepatan. Seharusnya kan itu tadi tergantung kepada kemampuan dari guru-guru pendidikan. Karena tadi, memang ya kan? sudah berada pada comfort zone kata orang Iya, zona nyaman. Pokoknya datang sekolah, ngajar, pulang ke mana nanti. Iya. Ketika diberikan tugas tambahan baru sekarang katakanlah ketika di sekolah-sekolah ini digenjot untuk adanya ekskul itu kan semua mulai dari SD sampai SMA kan begitu. Bahkan pemerintah pusat menyiapkan program namanya ada SMA kewirausahaan. Nah, semua sekolah melakukan inovasi-inovasi dalam bidang ekskul untuk menciptakan prestasi-prestasi yang nanti ada lomba-lomba segala macam untuk meningkatkan grade sekolah kan begitu. Yeah. Nah, ketika diberikan tugas tambahan begitu, mereka katanya jadi beban. Ya. Nah, Tapi terkadang mungkin wajar nggak kira-kira seorang guru demikian, karena apakah itu balancing dari sebuah pengorbanan dia sebagai seorang guru atau mendapatkan gajinya gitu loh. sebetulnya untuk daerah kita Ini kan mohon Itu- maaf ini ini sudah termasuk kalau kita tanya itu atau kita lihat kita lihat tuh secara sosial ekonomi warga sejahtera itu guru itu sudah kategori sejahtera. Sudah dengan apalagi kalau sertifikasi. Ya. Nah, lihat sajalah mana sekarang guru tidak punya mobil bagus-bagus, apalagi kalau suami istri jadi guru. Oh, Rumah bagus, mobil bagus, punya usaha, punya ini segala macam. Karena memang ya sudah termasuk sangat sejahtera. Jadi problemnya mungkin ya SK ini disekolahkan dengan mengambil pinjaman banyak sehingga tidak lagi nerima. Nah, terpaksa Ya. itu yang problem di daerah kita. Ya, saya bertanya secara psikologisnya ini Om Army. Karena mohon maaf kita kepada guru-guru. Ya. Guru-guru yang lama-lama itu, yang tahun lalu itu pengabdian itu lebih tinggi Ya. daripada penghasilan. Betul. Kalau sekarang malah lebih tinggi penghasilan daripada soal pengabdian gitu loh. Kalau gaji besar pengabdian ini. Iya, Ini banyak kita temukan dari celoteh-celoteh di mana-mana, kadang-kadang dari media-media kita baca seperti itu gitu loh. Iya. Tapi saya harapkan guru-guru jangan tersinggung gitu loh. Adalah banyak yang kita temukan gitu loh. Saya masih ingat kembali Om Ujang ketika kemarin waktu workshop untuk guru-guru kemarin nih kan kita bikin di situ semacam tagline, bahkan saya bikin di di spanduk. Saya dulu ya ingat ya. Tugas guru itu bukan mengajar. Apa kalau Om Ujang boleh sedikit? Enggak apa saya ini. Menerawang saya terus lah. Tugas Om. guru itu bukan mengajar tapi Betul. belajar. Ilmu pengetahuan itu perkembangannya per detik kan. Benar juga. Kalau guru tetap dengan apa yang dia baca dulu, diajarkan, sudah ketinggalan zaman. Ya pasti. Nah, apa yang diajarkan oleh guru 5 tahun yang lalu sekarang sudah tidak bisa lagi. Tidak ada Guru lagi. itu pun harus belajar ya kan. Karena Tugas dia harus program. belajar. Iya. Satu secara akademik, yang kedua lagi tugas guru untuk belajar itu memang menyelesaikan problem-problem kekinian anak-anak ini. Jadi terjadinya keterlambatan atau katakanlah adanya gangguan-gangguan dalam proses belajar mengajar itu bisa jadi karena era hari ini Gen Z ini yang sudah sekian persen waktunya itu dengan jet kan. Era digital ini sehingga mempengaruhi semangat belajarnya, kemauan belajarnya. Dia kan mau instan. Ya. Nah, sehingga terjadi problem guru mengajar di sekolah ini sekarang terkadang seolah-olah anak cuek. Nggak perlu keterangan guru, kok semua ada di HP. Belum lagi nanti guru menerangkan kami sudah tahu jawabannya. Katanya kan seperti itu kan. Oke Om Army, mungkin kita berada di Kota Payakumbuh. Iya. Mungkin standarisasi kita itu tidak daerah 3T ya. Tapi mungkin sepengetahuan Om Army ini karena mendelik dari dunia pendidikan ini mengenai standarisasi nasional yang tidak realistis untuk daerah 3T. Kebijakan standar nasional kerap dipukul rata. Ya. Padahal daerah terdepan, terluar dan tertinggal 3T tadi memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sangat terbatas. Ya. Pemaksa regulasi yang sama justru menciptakan ketimpangan bukan pemerataan mutu. Ini benar ini? Benar. Ini fakta dari dulu sampai sekarang yang terjadi. Kan kita cukup salut kemarin ketika muncul Gubernur Jawa Barat dengan ide gagasannya agar menyesuaikan kurikulum itu dengan kearifan lokalnya. Jadi anak-anak yang katakanlah berada di gunung jangan dipaksa juga harus ikuti kurikulum nasional ini. Ajarkan bagaimana mereka bisa hidup di gunung itu dengan sejahtera.
potensi yang ada di gunung itu agar bisa mereka kelola, mereka jaga, mereka maksimalkan. Jadi ciptakan kurikulum atau jurusan yang memang mereka nanti akan hidup besar di situ. Karena memang sebagian besar dia akan tetap di situ. Sementara yang keluar itu berapa persen? Kan tidak banyak yang keluar, tapi tetap menetap di kampung. Nah, maka berikan dia life skill, soft skill yang memang nanti akan dia pergunakan di mana dia hidup. Kan sebetulnya ini sangat rasional kepada pemerintah. Seperti di Papua juga seperti itu kan. Atau daerah-daerah mana yang memang daerahnya daerah industri, memang sekolahnya itu memang menyiapkan anak-anak itu. Harus anak di situ. Jadi ilmu dia dapat untuk mengembangkan di daerah sendiri ya kan. Ilmu itu dipergunakan untuk pengembang di daerah dia sendiri ya kan. Seperti yang barusan terakhir kalimat saya ini. Untuk daerah-daerah yang memang di situ basis industri, memang sekolahnya itu memang adaptif dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Itu kurikulumnya harus seperti itu kan gitu. Kan ya banyak orang luar yang akhirnya bekerja di situ ketika katanya di situ standar penilaiannya adalah ada tes akademik, ada tes matematik, sementara orang-orang yang berada di lingkungan itu secara akademik matematik rendah. Maka orang situ tidak bisa dapat kerja di situ, kan itu cerita yang kita lihat dalam postnya KDM itu. Maka dia katakan kumpulkan anak-anak di sini, ini butuh BYD ini butuh berapa ribu orang. Dia undang katanya pelatih, latih anak-anaknya matematika agar dia bisa memenuhi standar kalau memang dibutuhkan akademik seperti itu. Tapi SMK ya siapkan juga mereka dengan keahlian seperti itu sehingga memang langsung bekerja di situ. Sesuai dengan kearifan lokal. Betul. Apa yang berkembang di daerah itu sendiri ya kan. Misal perhotelan Manyang ya sekolah untuk praktek perhotelan itu diperbanyak ya kan. Boganya macam-macam itu gitulah. Ada satu hal yang Om Ujang, fenomena kenapa sekolah-sekolah swasta itu terkadang lebih cepat melejitnya daripada sekolah-sekolah negeri. Karena memang kita sekolah negeri ini terpaku pada role of game-nya itu, kurikulumnya seperti apa, maka seperti itu. Padahal di sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah internasional yang ada di Jakarta itu, mereka di samping memakai kurikulum pemerintah, tapi mereka modifikasi. Namanya tapi ada hidden kurikulum namanya. Iya, tapi jangankan di Jakarta, di sini sekolah swasta udah ada. Sudah. Saya lihat anak saya agak berbeda sedikit dengan pelajaran swasta dengan negeri gitu. Iya, sekolah-sekolah IT ini memang sudah mengadopsi yang seperti itu. Nah, jadi misalkan hal sederhana ada pelajaran-pelajaran itu secara administrasi itu ada pelaporannya, tapi nanti tidak diajarkan di kelas. Nanti disiapkan bank-bank soal. Nanti anak sebelum ujian akan dibekali dengan kayak bimbingan tes seperti itu. Dan faktanya nilai mereka jauh lebih tinggi daripada anak yang belajar reguler dalam kelas. Jadi waktu jam-jamnya ini bisa ditambahkan untuk matematik atau bisa ditambahkan untuk bahasa Inggris atau IPA, memang mata-mata yang pokok begitu kan. Sementara yang supporting sistemnya itu hanya pengayaan-pengayaan itu tidak diajarkan lagi. Nah, itu. Jadi kalau kita punya naungan pemerintah kota Payakumbuh gitu loh. Atau di mana-mana kota di Indonesia ini ya kan. Karena ini ada sedikit dia bikin di swasta ini perubahan-perubahan. Tetapi itu untuk peningkatan mutu anak-anak. Bolehkah sekolah negeri untuk melakukan itu? Dengan penekanan dari pemerintah kotanya atau kabupaten tersebut gitu loh. Kata bolehkah tadi itu sebetulnya bikin kita sedih Om Ujang. Nah, kenapa gitu loh? Harusnya pemerintah meniru. Kan dalam apapun dunia, katakanlah mau dunia bisnis, mau dunia pendidikan, kalau kita mau sukses kan rumusnya sederhana. Kadang-kadang ada ATM. Kadang-kadang saya cerita dengan pelaku pendidikan ini. Regulasinya nggak ada seperti itu Om Ujang. Balik lagi ke yang tadi itu. Nggak mau kerja lebih. Hasil lebih itu pasti didukung kalau kerja-kerja lebih. Kata orang, kerja itu tidak akan mengkhianati hasil, kan begitu kan? Nah, swasta itu melakukan kerja-kerja lebih, maka hasilnya lebih. Money follow function itu dalam kebijakan anggaran. Prestasi berbanding lurus dengan biaya. Nah, sekarang kita tergelitik ini heboh-heboh dengan masalah apa? Masalah komite-komite iuran-iuran. Orang kita kan tidak sadar dan pemerintah pun juga belum sadar. Sekarang untuk tingkat SLTA itu yang kita lihat, searching saja di Google. Nantilah kita cerita itu. Nanti cerita itu kita. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Ini kita ambil dulu dalam rangkuman sebuah pendidikan dulu. Dan regulasi yang tadi tergantung tuh. Bolehkah pemerintah meniru itu? Semestinya ya harus seperti itu. Itu yang kata-kata tadi. Di mana ada sekolah bagus, jadikan itu model. ATM, amati, tiru, modifikasikan itu prinsipnya. Boleh ya pemerintah harus sebenarnya seperti itu.
Contoh, SD ini katakanlah menjadi SD unggulan, menjadi piloting atau pilot project dari sebuah pemerintah daerah. Katakanlah. Ketika dia telah mencapai hasil yang bagus itu, maka sekolah-sekolah yang lain itu dimagangkan ke situ. Iya, iya, iya. Secara manajemennya seperti apa, peningkatan SDM-nya apa, pengelolaan siswa, semua yang ada di situ, SOP sekolah itu ditiru. Nah, silakanlah nanti modifikasi untuk mendapatkan nilai-nilai yang berbeda di samping standar yang sudah ada bagus. Nilai-nilai yang berbeda. Contoh kita dulu kerjasama dengan Nafik Palil, ICBS ya. Sekolah berstandar operasional dan prosedur. Kan begitu. Bahwa setiap orang itu dalam berbuat bersikap itu sudah ada SOP-nya. Mau ke kamar mandi ini SOP-nya. Ke perpustakaan ini SOP-nya. Ke kelas ini SOP-nya. Semuanya teratur. Tidak ada yang berserakan. Semuanya rapi bersih. Jadi orang di luar negeri seperti itu kabarnya. Iya. Nah ketika ada sudah seperti itu, maka yang lain juga niru. Kalau bikin kerjasama, ya kerjasama MOU juga. Sehingga akhirnya semuanya memiliki kualitas yang sama. Begitu. Iya, iya. Jadi harusnya ada semacam kecemburuan. Ketika ada sesuatu yang bagus, tapi cemburu yang dibolehkan. Ketika orang lain berprestasi, kita tidak cemburu kita. Seharusnya peningkatan Nah, gitu. itu yang harus. Bukan kecemburu gitu. Ya betul. Sekarang Warami ada lagi nih. Kita lihat di lingkup sekolah ada peraturan terbaru. Ya. Sekarang anak untuk masuk SD, sekarang umur nggak perlu 7 tahun. Tidak harus 7 tahun ya. Boleh 6 tahun. Boleh 5 Izinkan juga. untuk mendaftar gitu. Ya. Apa impact? Sebenarnya soal ini kan relatif sebetulnya. Untuk masuk 5, 6, 7 itu kan memang kalau standar rata-rata umum kan pemerintah menetapkan 7. Tapi hari ini ada percepatan. Percepatan dari sisi peningkatan kecerdasan anak. Apakah karena pengaruh teknologi, apakah juga karena pengaruh ada asupan gizi yang sudah seimbang. Sehingga memang anak-anak sekarang usia 5 tahun atau 6 tahun memang dia sudah layak untuk SD. Dia sudah bisa kadang-kali membaca. Yang semestinya kalau zaman dulu kita pandai membaca kelas 2 SD ya. Iya. Kamu kelas berapa pandai membaca? Kelas 2 SD. Nah, rata-rata seperti itu. Kelas 1 kita baru pengenalan huruf kan. Iya. ABC menyambung, kelas 2 baru lancar membaca. Sekarang anak TK sudah bisa baca. Anak 3 tahun sekarang sudah bisa baca. Sementara memang di standar SD itu kan memang calistung juga. Baca, menulis, menghitung. Jadi memang realistis ya. Kenapa mesti diperlambat gitu kan? Iya, iya. Cuman memang di sini nanti dilemanya ketika masih menerapkan standar yang sama untuk anak ini tadi itu. Ada anak yang cepat kemampuannya, ada anak yang lambat, dan ini masih menjadi trouble di sekolah. Kadang anak yang cepat ini dipaksa lambat. Kadang anak yang lambat ini dipaksa dia harus cepat. Bahkan didoktrin-doktrin, bahkan ya dia sampai keluar kata-kata yang sebetulnya tidak mendidik begitu kan. Keluar kata-kata bodoh, misalkan seperti itu kan. Nggak jauh mengerti lah, panik dan segala macam. Padahal memang dalam pendidikan modern kan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh lagi ada anak bodoh. Ya, nah, sudah mengadopsi multiple intelligence itu. Setiap anak itu cerdas, setiap anak itu istimewa. Cerdas dengan kemampuannya masing-masing, keistimewaannya masing-masing. Kalau memang dia secara akademik, katakanlah di matematik, dia susah. Jangan dipaksa. Cukup dia ikuti itu sampai selesai, walaupun dia tidak bisa, ya tetap selesai. Karena memang bukan di situ nanti di dunianya. Ada kata kuncinya ini Om Ujang. Ini sering kita sampaikan kepada guru, anak orang tua, baik di SD, SMP maupun SMA. Anak Om Ujang punya 2 nilai di matematikanya, nilainya katakanlah 6. Nilai keseniannya 8. Kalau paradigma orang tua lama, apa kira-kira yang dilakukan orang tua ketika melihat nilai anak 1, nilainya matematik 6, seninya 8. Kira-kira orang tua fokusnya ke nilai mana? Tetap juga yang IPA kadang. Bukan. Fokusnya nanti nilainya yang dilihat nilai yang 6 atau nilai yang 8? Yang 8 dong, yang tertinggi. Apa yang dilakukan orang tua? Kalau dulu ya, nggak ada dorongan. Kalau saya melihatnya terbalik faktanya Om Ujang. Orang tua gelisah dia kalau anaknya matematiknya 6. Harus paksa anaknya les ini les itu, bahasa Inggrisnya 6, paksa les ini les itu. Maksudnya demikian. Iya. Nah, fokus ke nilai yang rendah. Iya. Om Ujang tadi benar. Harusnya dalam pendidikan modern, kita orang tua harus fokus pada nilai tertinggi anak. Jadi tidak perlu menjadikan 6 ini 8, tapi jadikan 8 ini 10. Karena di situ sukses dunia anak Anda nanti. Nah,
Guru di sekolah kadang masih pada lama seperti itu juga. Dia fokus kepada nilai rendah anak. Iya, kita ambil aja lah sekarang ini. Ada teman-teman saya. Ya. Dia dipaksakan orang tua dia sekolah kedokteran. Ya. Tahu-tahu udah kedokteran, dia nggak di kedokteran kok. Ya. Banyak pindah jurusan sekarang. Iya kan? Hari ini masih banyak juga. Artinya dia skill dan kemampuan dia tidak di situ gitu loh. Jadi jangan dipaksakan gitu. Bakat bawaan yang Allah takdirkan itu. Udah kalau dia kesenian tujuh ya udah itu berdalami. Sekarang kan apapun bisa jadi peluang usaha. Jadi maka gitu. 7 ini jadikan 10 karena disitulah sukses dunia. Sekolah-sekolah swasta itu udah mulai diterapkan. Ya. Itu kayaknya perbandingan di antara sekolah negeri. Itulah fungsi asesmen itu Om Ujang. Ya. Jadi anak-anak yang berbakat tadi itu betul-betul difasilitasi, panggil orang tuanya, diskusi dengan guru BP-nya kan, guru konselingnya, anak bapak, anak ibu, apanya di sini, maka kita bantu didampingi dengan pelatih misalkan. Mau dia bakat di digital, di gaming, bisa juga kan bikin waktu komik. Harusnya emang seperti itu nanti. Ini masuk pendidikan yang Om Army ngomongin sebentar ini, digitalisasi. Ya. Sekarang anak sekolah kalau dikasih tugas itu kan pakai ChatGPT, pakai AI kan. Di satu sisi dibilang adaptif, tapi di sisi lain data menunjukkan hampir 50% siswa kita belum mencapai kompetensi minimum literasi dasar. Nih untuk yang itu. Apakah teknologi ini mencerdaskan atau jangan-jangan kita sedang memelihara generasi yang kelihatan pintar? Ya kan? Tapi sebenarnya kosong secara analisa. Ini mungkin melihat itu mungkin bagus, analisanya no. Jadi ini memang fakta yang harus dihadapi secara bijak oleh para orang tua termasuk juga guru. Nah, kalau sekolah-sekolah katakanlah di SMA kan sudah ada sekarang itu namanya untuk mensupport anak-anak yang memang punya kecenderungan di era digital itu ke dunia digital itu ada kelas digital. Sekarang kan kayak di IRJ itu SD sudah ada kelas digitalnya. SMP kelas digitalnya, SMA juga kelas digitalnya. Sekolah-sekolah SMA yang ada sekarang pun juga sudah meniru itu, ada kelas-kelas digital. Artinya ini fasilitasi bagi anak-anak yang memang punya kecenderungan lebih, keterampilan lebih atau kemampuan lebih untuk adaptif dengan dunia digital. Nah, kalau secara umum tadi itu, ya di satu sisi memang belajar pakai visual itu memang lebih cepat daripada non visual. Nah, sekarang pemerintah kemarin beri smart board. Semua sekolah sudah belajar di situ. Kan lambang modernisasi kan begitu. Belajar digital dengan layar sentuh. Tapi kita ketinggalan itu sebenarnya. Kita sudah ketinggalan. Orang sudah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya di Jakarta, di kota-kota di Pulau Jawa udah itu gitu loh. Betul. Tapi itu kan kemarin program pemerintah kan. Yang menteri kita sekarang harus berurusan dengan hukum gara-gara menyediakan itu kan. Jadi kembali lagi pada yang tadi. Jadi memang ada pendampingan orang, para pakar, para pengamat kan memang mengkhawatirkan itu. Jangan-jangan nanti anak-anak ini kekurangan dalam kurikulum deep learning itu kan pelajaran yang mendalam itu sekarang. Jangan-jangan dia nanti seperti yang Om Ujang sampaikan tadi tidak punya kemampuan analisa. Karena semuanya sudah instan kan. Tanya Dola ini apa jawabnya. ChatGPT dikit tinggal apa. Yang lain juga banyak kan. Aplikasi Cici juga tanya Cici seperti itu kan. Nah. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang sekarang bukan sekedar itu Om Ujang sebetulnya. Karena di AI ini kalau kemampuan kognitif istilahnya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu dia pasti bisa. Tapi hal yang terkait dengan masalah rasa itu tidak bisa di situ. Bisa gitu. Nah, makanya memang setiap guru juga harus kasih rambu-rambu kode kepada anak didiknya. Ya gurunya tentu harus memahami ini lebih awal dulu. Jangan juga memang pure 100% serahkan semuanya ke situ. Nah, tetap juga nanti diberikan ruang. Seperti tadi itu anak-anak diminta untuk bagaimana komentar dia. Di luar itu dia memberikan komentar-komentar sehingga memang ada juga. Jadi termasuk yang teknologi ini Pak Om Army. Kita mengambil pembelajaran waktu masalah COVID. Ya, terjadi COVID daring itu. 2 tahun kita daring. Iya, daring ya kan. Dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi ada orang saya dengar dan saya cermati di salah satu media sosial. Itu sebenarnya di saat itu 12 generasi udah gagal total. Udah gagal total. 12 generasi. Karena kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 3 SMP, SMA kelas 3. Jadi 12 generasi gitu.
gagal total. Yang dilihat dari gagal total ini, karena dia itu termajinalkan otaknya karena belajar secara digitalisasi. Ya. Sehingga untuk pembelajaran yang membaca di sekolah, menulis di sekolah, dia menjadikan itu sebuah hal yang remeh. Ya. Saya udah belajar dengan teknologi. 2 periode saya belajar dengan teknologi. Ini nggak berguna lagi. Itu bagaimana menurut pandangan Ya. Om Army? Dampak dari peristiwa COVID dengan sistem belajar daring memang sampai hari ini masih terasa. Ya, Ya, masih terasa kan. Kalau katakanlah ketika dia dulu berada di SD di tahun 2019 sampai 2021 kan. ya, ya, Akhir 2021, 2022 kita sudah mulai lagi tatap muka Ya, kan. 2 ya. tahun persis 2 tahun belajar apa ini. ya, Nah, kan memang semangat belajar yang iya, berkurang di situ. Kemauan Ya. untuk belajar itu berkurang. Guru hanya sekedar memberikan tugas-tugas begitu saja kan. ya, Nah, jadi itu akhirnya terasa hari ini anak-anak yang Om Jang sampaikan tadi itu dia lebih cenderung juga untuk semuanya pedomannya AI, ChatGPT, gitu. ya. Instan. Karena semua soal-soal itu ternyata itu ada jawabannya. Ya, Nah, itu yang tadi itu. Jadi kita sebetulnya berharap ya meminta kepada pemerintah kota melakukan sebuah khusus di dinas pendidikan. Kita kan sudah katakanlah punya fasilitas yang paling bagus mungkin di Sumatera Barat. Ex kantor wali kota dijadikan pustaka. ya, Ya kan? Iya. Bagus. Ya. 50 kota juga punya gedung baru. Tapi karena adakah didorong siswa ke situ? Nah, ini loh pertanyaannya. problem di situ. Ini di mana-mana pun di kota dan kabupaten se-Indonesia Siapa juga saja seperti yang itu memanfaatkan gitu loh. fasilitas pustakaan itu. Ya, Dan sejauh mana perpustakaan itu efektif. Itu kan ya kita kebetulan tidak punya data. ya anak-anak sekarang malah Harusnya membaca loh. orang dinas pendidikan atau diundang sekali. Om Ujang ini bisa referensi ini. Orang perpustakaan itu diundang. Kalau kita ingin sedikit mengetahui sejauh mana sebetulnya tingkat minat belajar membaca. Iya, membaca. Nah, fenomena seperti kita sebut tadi, ternyata di India, di TikTok ini muncul, di India, maaf di Cina ya. Di TikTok itu muncul barisan para Gen Z anak muda itu berjajar, bukan antri masuk mall atau antri membeli jet-jet terbaru, tidak. Ternyata mereka berebut untuk Membaca. masuk ke dalam perpustakaan. Tetap membaca ini menjadi sesuatu yang utama bagi, maka wajar Cina itu menjadi negara nomor 1 Ya, terbaik dalam sisi ya. apapun, pendidikan, teknologi dan segala macam. Nah, Payakumbuh mungkin belum ada survei secara khusus sesungguhnya tingkat atau minat baca anak Payakumbuh dari tingkat SD sampai SMA ini berapa. Berapa ya? Belum ada ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat data itu, apa yang harus dilakukan agar tumbuh muncul minat baca ini? Kita sekedar hanya punya pustaka saja atau bagaimana? Nah, ini yang kita dorong, harusnya pemerintah punya data itu. Maka saya rekomendasikan Om Ujang nanti bisa undang Ya, perpustakaan daerah ini untuk hadir di sini, akan bercerita lebih banyak. Iya, kadang-kadang Om Army, guru sendiri kadang-kadang terkecoh juga ini dari pembelajaran diambil AI. Iya. Ya kan, diberikan kepada PR-nya di pekerjaan rumah dia itu AI aja udah selesai. Gitu. Dan guru pun, oh iya. Bikin skripsi saja sekarang AI. Iya, gitu loh. Nah, bikin makalah sekarang AI semuanya. Bikin apa semuanya AI. Jadi ini kan tetap ada pengaruhnya gitu. Ya kan beda. Kalau orang membaca, itu dia singgah tinggal nanti di otaknya itu menjadi memori dia kan. Itu makanya beda membaca dengan AI. Kalau itulah jadi kita hanya membacakan atau menyerahkan. Jadi seolah-olah proses transformasi ilmu itu belajar itu tidak nampak jadinya. Ya, Kan hanya dikutip di situ, disalin, di print, sudah selesai. Ya. Sementara kalau membaca, pertama dibaca, kemudian ada resume. Resume itulah nanti yang dituliskan dalam lembar jawaban. Itu nempel di memori itu. Iya, benar. Itu yang tidak terjadi dengan AI. Itu yang dikecapkan orang. Jadi cerdasnya itu hanya memang di kertas atau di HP. Ya, ada juga ini hal yang positif yang orang-orang lama tua kita orang lama dulu ingat kan. Ya. Nah, setelah kamu sholat subuh, kamu menulis sedikit, membaca sedikit akan tersimpan di memori kamu. Betul. Ya kan? Ya. Jadi menulis dan membaca itu kan tersimpan di memori kita gitu loh. Kita diingatkan dengan kebiasaan Bapak Muhammad Nasir yang mesti kita teladani. Persoalan menulis. Ya, menulis. Jadi Bapak Muhammad Nasir ini tidurnya di atas kepalanya itu ada selembar kertas. Mungkin katakanlah kertas-kertas coret-coretan atau katakanlah diari.
Apa dia bilang? Ketika Anda tertidur dan dalam tidur Anda itu menemukan nanti ada semacam mimpi yang di situ ada ilmu, ide dan gagasan, maka kita terbangun tuliskan itu Ya. agar tidak lupa. Bahkan sumber ilmu pun bagi Bapak Muhammad Nasir bisa dalam tidur dalam mimpi ketika dapat memang ilmu mimpi, tulis katanya. Ya. Begitu dia Oke, mengajarkan kita. Om Armi. Ya, Om Ujang. Sekarang ada lagi nih program pemerintah sekolah rakyat. Ya. Ya, sekolah rakyat. Ini cerita kita nasional nih gini. Heeh. Ada kritik, ada masukan yang positif, ya kan. Soal program jaminan sekolah gratis atau model sekolah rakyat. Untuk menampung warga kurang mampu, kritikan menyala ini justru menciptakan kasta-kasta baru, katanya. Ya. Ya kan? Betul. Dan diskriminasi struktur seolah sekolah gratis yang fasilitasnya seadanya, sedangkan yang punya uang dapat fasilitas Garuda atau internasional. Yang punya uang jaminannya itu, ya kan, punya uang dia bisa sekolah dengan itu. Tapi sekolah rakyat gitu loh. Bagaimana Om Armi melihat pandangan dari sekolah rakyat ini? Apakah bisa untuk mengimbangi yang tadi? Ya, masih juga kan secara umum, secara nasional kan masih banyak juga para pakar-pakar yang masih memberikan kritik-kritiknya ya terhadap sekolah rakyat ini. Ya kalau misalkan untuk Payakumbuh rasanya mungkin nggak ada sekolah rakyat yang akan didirikan Payakumbuh. Karena istilahnya secara APK APM kita, angka partisipasi murni, angka akumulatif murni itu artinya setiap anak kita yang lulus dari TK itu semua bangkunya tersedia di SD. Setiap yang tambah di SD, bangku tingkat SMP-nya cukup. Tambah di SMP, bangku SMA-nya cukup. Jadi mungkin sekolah rakyat yang baru ini mungkin sekolah-sekolah yang memang secara studi dan analisa memang butuh ada sekolah baru. Ya, ini menyangkut ekonomi nih. Ya, kalau kita kan sebetulnya tidak mesti kalau untuk Payakumbuh ya kan tidak akan mungkin ada sekolah rakyat. Justru memang pemerintah cukup memperbanyak subsidi untuk memang yang secara Tapi ekonomi secara tadi nasional kesulitan. gimana Om Armi lihat ini? Ya kalau memang ada daerah-daerah yang membutuhkan unit sekolah baru, sekolah atas nama program kan namanya aja diberi nama baru aja. Sebenarnya kan itu kan hanya penambahan unit sekolah baru. Setiap tahun pun dimanapun di Indonesia ini kan ada. Nah, cuman memang pemerintah hari ini menamakannya dengan sekolah rakyat, dibangun sekolah baru. Tentu tetap juga dengan standar semua yang sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Nah, cuman ini label tambahnya ini sebenarnya gratis 100% kan begitu kan. Ini cerita babak ini kita cerita analisa dan penalaran Om Armi sendiri melihat ini. Termasuk begini, kan sekolah swasta ini mahal-mahal. Iya betul. Ya kan mahal. Baik itu sekolah dasarnya, baik itu SMP. Di semua tingkatannya mahal. Tingkatan, ya mahal. Dari TK-nya juga mahal. Kadang-kadang udah seharga motor loh, Iya, untuk mendaftar aja masuknya. udah mahal. Iya. Tapi ada faktor-faktor masyarakat tadi itu yang ekonominya menengah, dia mau anak mutunya yang bagus. Iya. Dia lihat itu memang sekolah swasta sekarang. Bagaimana menurut pandangan Armi? Ya. Adakah sedikit sisi hati ini orang sekolah swasta ini ada sisi hati sosialisnya lah gitu loh. Kita ingat awal-awal pendirian ICBS dulu Om Ujang. Jadi untuk agar sekolah ini akselerasi cepat secara akademis, maka kita berikan beasiswa, undangan kepada anak-anak yang juara 1, juara 2, juara 3. Kalau dia juara 1 di sekolahnya gratis sekolahnya Om Ujang. Tidak bayar. Orang lain bayar, dia tidak bayar. Ini kan sebetulnya strategi marketing Ya kita. ini kan masih yang juara-juara gitu loh. Iya, ya Tapi punya maksud tadi kan pintar juga kan sebetulnya kan juara itu. Iya, sekarang kan anak-anak yang ekonomi menengah gitu loh. Dia apanya ya? Dia tuh menengah juga dalam pendidikan. Dia ingin yang lebih kan untuk mendapatkan ilmu karena persaingan sekarang ini kan dari lapangan pekerjaan itu kan dari faktor pendidikan ya kan. Iya. Nah, orang itu kan melihat juga orang tua ke sana Om Armi. Ya, ini sebetulnya tantangan yang dihadirkan oleh swasta bagi pemerintah. Tanggung jawab pemerintah jadinya. Kecuali mau sekolah-sekolah itu punya punya program sosial juga, tapi kan sekolah jarang punya CSR. Yang CSR kan BUMN kan, untuk memberikan 5% dari keuntungan profitnya itu untuk sosial pendidikan kan. Kalau ada sekolah yang masih seperti itu bisa memberikan itu kan sangat bagus. Tapi kalau tidak sesungguhnya tentu pemerintah yang mampu menghadirkan pendidikan yang
sama berkualitasnya antara negeri dengan swasta. Nah, sebenarnya kita ini kadang-kadang sindiran-sindiran ini juga perlu Om Army gitu loh. Kita sindir yang ini ya kan supaya pemerintah kota itu bangun dong sekolah yang kayak standarisasi swasta. Supaya mutu pendidikan kita ini lebih meningkat gitu loh. Jangan persaingan sekolah yang sekolah yang apa namanya yang bagus-bagus saja di sini supaya hendaknya kita tuh merata ya kan. Di mana-mana ini terjadi Jadi gitu ini loh. Om Ujang, masalah di kita ini sekolah negeri ini tadi itu yang kurang, kecemburuan sosial terhadap prestasi orang tuh kurang. Sementara swasta bagi dia ini adalah memang jualannya. Itu marketingnya agar dia memang tetap diburu, dikejar, maka dia harus menciptakan prestasi sebanyak mungkin. Ya. Nah, prestasi ini seperti kalimat tadi, money follow function, prestasi berbanding lurus dengan biaya. Ya. Nah, untuk menciptakan prestasi itu dibutuhkan pembiayaan. Sementara sekolah negeri kan dikunci. Hari ini katakanlah SMA 1, SMA 2, SMA 3 ketika ingin berprestasi non akademik katakanlah seperti itu kan. Itu peluangnya sedikit, dana tersedia di bawah sedikit. Sementara iuran komite sudah pada dihebohkan. Indeks satu orang pelajar SMA itu sekarang kan 3,5 juta Om Ujang. Lihatlah di Google itu. Ya benar. Sementara pemerintah baru 1,5 juta memberikan dana BOS. Atau anggaplah paling tinggi 1,8 sekarang ini. Tapi Kan ini kurang. jujur nih Om Army. Saya pribadi nih. Bukan karena ada kemampuan, bukan tidak gitu. Tapi kalau kita itu bergotong royong, bayu-bayu mau bersama-sama kan, bayu-bayu bersama-sama gitu loh. Komite memungut itu nggak jadi masalah bagi saya. Karena apa? Saya lihat saya dengar, saya cermati, ada beberapa itu orang mencerita sama saya. Misal salah satu sekolah, ini anak-anak yang berprestasi ada 15 orang. Sementara kota yang dikirim ini ada 4 orang. Bayangkan tuh 9 orang lagi anak-anak itu loh. Tidak bisa diikutkan gitu karena keterbatasan gitu loh. Kita kan harus mendorong ini. Jangan ada anak ini emosionalnya kena atau psikisnya kena gitu ya kan. Bagi saya nggak apa-apa diminta uang komite loh Om Army. Om Ujang sebagai pembina PDBI ya? Ya. Coba sekolah mana yang punya fasilitas lengkap marching band itu? Dari mana biayanya? Ada enggak di BOS? Iya, nggak ada. Nggak ada di BOS. SMA 1 3 tahun tidak punya itu, minjam kan? Ikut lomba kemarin tuh Om Ujang minjam SMA 1. Minjam. Nggak punya. Untuk mengumpulkan dana 100 juta aja nggak bisa. Untuk beli peralatan. Di BOS tidak ada. Jadi banyak tertahan loh sekarang kreativitas kemudian anak-anak itu. Kita cermati ini biar didengar oleh semua masyarakat kita termasuk pemerintahan ya kan. Bagaimana kita menyusun anggaran? Kalau sumbangan itu tidak ditetapkan. Jadi kita minta kepada setiap wakil kepala sekolah untuk susunlah program peningkatan mutu dan kualitas. Termasuklah lomba-lomba olimpiade yang setiap tahun ini ada nih. Mereka kan sudah dari tahun ke tahun kan itu. Tinggal menyesuaikan saja anggarannya kan. Nah sudah dianggarkan, ini telah menyusun kegiatannya butuh 500 juta. Ini untuk peningkatan sarana-prasarana butuh 400 juta. Di luar yang sudah disusun berdasarkan dana BOS. Nah, sekarang tidak boleh memungut. Hanya insidental, sukarela saja. Bagaimana menyusun penganggaran? Bertanya kita. Orang pemerintah kan biasa di anggaran, kita kan dulu di anggaran nih. Uangnya ada dulu, baru kita bikin program. Bagaimana bikin program kalau uangnya tidak ada, gambarannya dari mana dapat uangnya? Nah, sekarang maksudnya, kan orang minta aja lah berapa bisanya. Otomatis kalau begitu tidak bisa dibikin perencanaan anggarannya, RKAS-nya. Karena tidak jelas potensi uang yang akan terkumpul. Kalau seadanya, ada yang mesti 5.000, ada yang ngasih 10.000. Bagaimana sekolah mau menyusun? Saya cuma, kalau Om Army kan di pendidikan, saya cuma melihat realitisnya itu adalah perilaku sosial anak-anak ini. Jadi sekolah-sekolah itu yang biasanya berprestasi, ya kan? Banyak kegiatan-kegiatan ekskulnya ditunjang tadi dengan dana gotong royong tadi uang komite. Sehingga anak-anak ini perilaku sosialnya pulang sekolah, kok cepat sekolah ya, cepat Om. Duduk udah di kafe, nongkrong udah di situ. Kalau dulu kita bercerita itu ada aktivitas sekolah, rapat OSIS, kegiatan basket, kegiatan voli, pramuka, banyak kegiatan itu. Karena ditunjang kalau dia itu tuh bisa dilakukan kegiatan yang positif. Karena dia ditunjang dengan dana iuran tadi gitu loh. Jadi kegiatan dia nggak mentok. Kalau sekarang latihan pun kita
Kita nggak Iya. sampai kok, nggak ada itu, kita Iya. sampai itu ya. Daripada itu lebih bagus duduk-duduk di Secara sini. program Om Nih, Ujang, secara program ekskul ini SMA 3 aja 33 jenis tuh program ekskulnya. SMA 1 31 Om Ujang. Mungkin kita tahunya pramuka, paski, ini drum band. banyak yang lain. 31 macam jumlah apanya kegiatannya itu. Nah, itu kan semuanya dibutuhkan instruktur. Iya. Dibutuhkan pelatih khusus tambahan. Bahkan sampai nursery sendiri, bunga-bungaan kan. Aneka bunga atau keterampilan handicraft. Iya, itu banyak. didatangkan tenaga pelatihnya. Atau mau melukis atau seni musik segala macam kan didatangkan pelatihnya. Iya. Itu kan setiap mereka datang kan dibayar. Iya. Guru kan butuh guru pendamping. Nggak mungkin anak dilepaskan Iya, saja. iya benar. Guru kan juga di luar jam mengajar kan otomatis ada insentifnya juga. Insentifnya 50.000. gitu loh, iya. Dari mana uang itu tidak ada di bos. Iya. Nah, jadi makanya kalau sepakat kita boleh agak 1 atau 2 tahun saja membuktikan. Sepakat semua SMA yang ada di Sumatera Barat atau Payakumbuh saja. 0 rupiah, tidak ada dipungut iuran satupun. Saya yakin sekolah tiarap. SMA 1 kemarin, Bukit Tinggi, itu sudah hilang dari peredaran. Karena tidak membolehkan pungutan. Sehingga Bukit Tinggi tidak dibaca lagi secara provinsi. Karena mereka tidak banyak lagi ikut event-event lomba-lomba. Karena tidak ada sumber dananya. Benar. Kadang-kadang itu anak-anak itu jadi secara perilaku sosial saya lihat. Ya. Itu sangat ini. Tapi kalau dulu kita ingat waktu kita sekolah Ludana gotong royong ini ada. Vokal grup aja kita ke Padang dengan Romo bisa. Bisa, 1 bis, Kan 2 bis. latihan kita itu 2 bulan. Ya. Udah kegiatan positif, capek pulang istirahat belajar, capek. Kalau sekarang nggak ada lagi kegiatan itu, anak-anak tuh tempat dia tuh Ya. ya yang tidak yang tidak memberikan pembelajaran yang baik ya kan. Ya. Ini yang kita kan saya setuju bahwasanya silakanlah iuran gotong royong itu kita hidup kembali ya, diperhalus lah kalau saya itu uang gotong royong lah. Jadi kan lucu Om Ujang. Secara kebijakan pemerintah pusat menerapkan membuat keputusan kebijakan itu ada SMA kewirausahaan. Artinya ternyata memang faktanya anak-anak tamat SMA ini mesti dibekali dengan keterampilan life skill, soft skill. Karena mereka yang kuliah itu hanya 40% mungkin. Atau maksimal 50% melanjutkan ke perguruan tinggi. 50% lagi masuk ke dunia kerja. Jadi apa yang banyak? Jadi pramusaji, jadi pramuniaga. Mau masuk ke bidang-bidang teknik, nggak punya keterampilan ngelas nggak pandai, ngebengkel nggak pandai, bertukang nggak pandai. Akhirnya ke tukang bisa jadi cingkari bahasa awaknya. Tukang aduk semen misalnya. Ya. Iya kan? Jadi bahasa kasar jadi kacung lah Om. Kacung. Nah makanya pemerintah menyadari itu. Iya. Karena tidak semua. Kan di daerah kita kan juga begitu. Kalau tahu memang orang tua tidak mampu. Dia udah faktor nih. Pertama kemampuan orang tua secara ekonomi untuk menguliakan anak. Walaupun banyak fasilitas dari pemerintah dalam bentuk beasiswa. Tapi mungkin tidak semuanya akan tercover kan. Karena memang tidak semua orang bisa dapat peluang untuk beasiswa. Nah yang kedua memang anaknya ini sendiri yang memang secara bawaannya tadi, bakatnya itu. Dia tidak kuat di dalam akademis. Lah bosan tak mau sekolah lah panik beraja. Nah, untuk orang seperti ini kan mestinya mereka punya life skill. Kalau tidak beraja mengalir. Jadi pengangguran terbuka. Minta uang saya sama orang tua. Jadi tamat SMA. Kalau SMA memfasilitasi dengan berbagai macam keterampilan. Itulah ekskul itu. Harusnya memang ini digarap serius. Dan disiapkan dana untuk itu. Ya. Nah, Oke Om Armi, kita Ya, udah Om. cerita dari pendidikan SD, SMP, SMA. Sekarang perguruan tinggi lagi. Wah, kan sekarang Payakumbuh udah banyak perguruan tinggi loh, Iya, Om betul. Armi. Saya melihat potensi di Payakumbuh cukup bagus untuk perguruan tinggi. Ya cukup bagus. Ya. Tapi Om Armi lihat di Sumatera Barat ini, tepatnya di kota Kini itu, aspek apa lagi pendidikan di perguruan tinggi yang harus ada di Payakumbuh? Yang sebaik-baiknya itu kan tentu sebuah perguruan tinggi hadir itu untuk menjawab kebutuhan lokal kita, bukan nasional. Yang sebaiknya kan seperti itu. Sebaiknya. Sebagaimana akademi itu. Jadi apa potensi yang ada di daerah kita ini sehingga memang disiapkan nanti lahir sarjana yang akan bisa menggarap potensi itu. Payakumbuh 50 kota kan masih kota Payakumbuh tapi berbasis pertanian, agraris kan. Sebetulnya kita sudah punya politani di sini. Nah. Cuman sayang secara secara mental seolah-olah orang kita ini masih
agak apa namanya, dikatakan MC apa namanya itu, underestimate baru ya melihat pertanian, jurusan pertanian. Masa awak nanti akan jadi petani? Padahal hari ini kementerian justru mensupport petani-petani muda dengan penghasilan yang Jangankan pertanian itu disupport oleh pemerintah ketua. Tahu nggak ketua era sekarang itu apa industri usaha? ah, Yang pertama itu adalah pertanian. ya, Ya kan ini masyarakat makin bertambah, tumbuh kembang rakyat ini. Manusia akan bertambah. Pangan itu di mana ya? Pertanian. ya, Yang kedua itu mineral. ya, Karena kebutuhan yang mineral ini sangat dibutuhkan oleh kita. Air aja sekarang kita udah beli kemasan gitu. ya. Belum yang lain-lain. Yang ketiga itu media sosial. Media. Tiga itu loh usaha sekarang, bisnis di era sekarang yang sangat luar biasa. Ya. Kok masa ada juga sekarang kata malu lah Nah, untuk pertanian, gengsi lah gitu. Jangan. Ini bidang yang tidak akan ada matinya sampai akhir zaman nanti. Iya. Nah, pertanian karena memang semua orang butuh pangan, kan Iya. begitu kan. Apalagi memang era digital ini semuanya kita sudah berniaga di dunia digital, platform digital. Iya. Dari orang sampai orang super kaya dunia pun juga bermain itu di dunia platform digital, kan begitu. Iya. Kita terkejut ini Om Ujang, berapa minggu terakhir ini muncul di layar TikTok kita ini, pemerintah Cina telah menghapus 131 jenis jurusan di perguruan tinggi. Karena sudah dinilai tidak up to date lagi. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hari ini. Oh, jadi dia ganti gitu ya. yang Ganti jurusannya, pembaruan. ganti dengan AI semuanya. Yang berkaitan dengan masalah teknologi semuanya AI. Apapun bidangnya nanti yang bersentuhan dengan AI, diarahkan ke arah sana. Begitu. Nah, pemerintah Payakumbuh pun juga harusnya mulai melihat itu sebagai sebuah Melirik, tantangan ya kan? yang harus dijawab oleh kita ke depan. Walaupun kita tidak hari ini, mungkin berapa tahun ke depan SD kita, SMP kita bicaranya juga seperti itu. Nah, saya kebetulan sedikit nih Om Ujang. Apa namanya? Ada panggilan jiwa untuk membenahi sebuah sekolah yang ada di kita ini, yang sekolah swasta yang hampir mati kan begitu. Nah, sebetulnya swasta kan seperti bilang tadi punya keleluasaan untuk berimprovisasi. Nah, Improv, sekarang era digital, saya bikin aja kelas-kelas afiliator. Jadi sekolah di sini SMP sudah punya duit, SMA sudah ngasih duit ke orang tua. Itu tagline-nya bikin. Kenapa? Anak ini nanti sudah jadi afiliator. Ya, Dia bagus itu. SMP sudah menghasilkan uang, SMA sudah membiayai dirinya sendiri. Jangan disalahkan, itu cocok loh bagi kita karena anak-anak ini banyak yang pinter-pinter itu gitu loh. Banyak Payakumbuh ini secara tidak langsung bakat-bakat apa ini banyak. Banyak ya kan. Nah jadi gitu Om Armi, kita udah bercerita soal perguruan tinggi ya kan. Melihat perkembangan pendidikan di Payakumbuh yang pesat sekarang. Baik itu kampus-kampus. Jadi kalau Om Armi melihat kalau kampus itu berdiri di Payakumbuh yang mengarah kepada penunjangan dari daerah itu sendiri. Seperti Payakumbuh ini pertanian. Pokoknya bergerak itu ekonomi ya kan. Kita lihat di Cina ada pergeseran perubahan untuk dunia pendidikan. Harusnya pemerintah melirik itu. Ya kan, lagian penduduk kita bertambah juga. Jangan kuliah-kuliah jauh-jauh. Kok sekarang orang kuliah nggak memandang universitasnya lagi ya kan. Ya kan. Yang nggak dipandang itu lagi. Karena udah punya gelar, punya ini udah cocok. Ada skill dia yang mumpuni, ya udah. Kita kebetulan tidak terlalu memantau nih. Kan Fakultas Pertanian Muhammadiyah kan ada Fakultas Pertanian. Cuman apakah memang sudah melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memang begitu mencintai pertanian. Karena awalnya harus itu. Mereka memang harus mampu mencetak mahasiswa ini pertama. Mereka mencintai pertanian. Nah kemudian bagaimana mampu adaptif dengan teknologi pertanian ini. Kalaupun tidak terlalu modern, teknologi tepat guna lah dulu, TTG dulu. Nah, bagaimana bisa membantu pencapaian maksimal dalam bidang pertanian ini. Kemarin kan ada contoh siapa nih, Chico Olivera bikin greenhouse melon. Itu sebetulnya bisa jadi kajian itu. Berapa keuntungan yang dia dapatkan dengan satu rumah kaca the greenhouse nanam melon itu. Berapa modalnya, berapa keuntungannya. Kenapa tidak bisa nanti ditiru oleh orang yang lain? Saya rasa memang Politani pun juga masih ada keterlambatan juga, belum ada contoh di sini mungkin di rekayasa teknologi, contoh tanam timun Jepang bagaimana, tanam semua yang diadaptasi, yang berteknologi lah teknologi ya. diadopsi dari Thailand kah, dari Jepang kah, begitu kan? Sumatera Barat, Payakumbuh dan 50 kota Alam ini cocok. kita ini nomor satu kalau untuk semua pertanian ini. Cocok itu loh. Itu. Jadi kalau udah bicara panjang lebar ini, kita Om Armi,
Ya. Sekarang masalah anggaran. Nah, ini dorongan. Karena Om Armi berbicara tadi masalah anggaran itu kekurangan kita. Ya. Apakah bisa memungkinkan bos itu bisa bos daerah? Tergantung kemauan Om Ujang. Secara rogasi bisa. Dulu sudah ada bos dah. Bos daerah sudah ada dulu. Nah, jadi sekarang ini kan itu dilema sebagaimana yang kita sebut tadi itu. Di satu sisi kita sudah gaungkan, gembar-gemborkan pendidikan gratis sampai tingkat SLTA. Tidak boleh pungut, hanya sumbangan saja. Sementara rumus faktanya tadi, prestasi berbanding lurus dengan biaya ini tidak bisa kita pungkiri. Ini sebuah fakta yang ada di hadapan kita, yang kita lihat, kita rasakan. Nah, harusnya ngomong dari selisih tadi itu, nilai biaya kos untuk satu orang siswa SLTA itu sudah 3,5 juta per tahun, sementara dana bosanya 1,8, SMP 1,5 begitu kan. Kekurangannya kan itu yang harus ditutup oleh pemerintah. Baru orang tua tidak lagi mengumpulkan Terbebani. iuran-iuran. Nah, tapi semestinya memang pemerintah ikut bersama, ini yang belum. Saya sebetulnya idenya kalau Dewan Pendidikan nanti dibentuk lagi di Payakumbuh ini, nah Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan duduk dengan komite yang di situ ada sekolah, dikupas tuntas biaya operasional sekolah ini seperti apa, sehingga nanti tidak ada lagi. Gitu. Nggak nepuk-nepuk jidat nih. Sekarang masalah anggaran nih, penghematan ini. Tidak, yang penghematan kan sisi lain kan. Ya. Nah, kalau untuk pemerintah kita kan, ya, itu masalah kemauan saja. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau merubah kebijakan anggaran kita, ya terima sajalah nanti Pak, faktanya memang sekolah swasta akan jauh lebih melejit daripada sekolah negeri, walaupun sekolah swasta itu mahal. Baik, Om Armi, terima kasih udah hadir di Ya, podcast Jangku Usia Bendi. Ya, Cerita Om, kita udah panjang lebar, cukup memuaskan hari ini ya kan. Terkupas segala apa Ya. yang ada dengan yang ada fenomenal di tengah-tengah masyarakat, karena kebanyakan kami ambil dari tengah-tengah fenomenal masyarakat berkata, bertanya, ya, mengeluarkan pendapat, ide. Jadi sampai sudah kita hari ini untuk bercerita pendidikan di Kota Waktu Payakumbuh. yang membatasi ya Om Waktu Ujang, yang ya. membatasi, lain waktu. Sebenarnya kita tadi justru masih banyak pada kulit-kulitnya saja Om. Ya, Karena memang spesifiknya itu kalau mau detail bahas satu persatu masalah anggaran pendidikan tadi itu baru nanti ada Om Armi nanti akan kita undang terus ke sini gitu loh ya kan. kita undang. Nah, kita undang lagi tapi lebih Orang mengupasnya dinas lebih juga dalam. Kalau bahas. mau hadir Ya. ya kan. Iya. Mau hadir nggak sini kita kupas tuntas gitu loh kan. Kita hadirkan di sini misalnya pendidikan. Sekarang kita dulu melangkah loh Iya. step by step supaya nanti ke depannya oh ada nih ya. Oke, Om, Kita undang lagi Om Armi ya. Insya Allah, Om, untuk bicara yang lebih konkret nih nanti masalah Oke, Om, pendidikan. Baik pemirsa Kusia Bendi dimanapun Anda berada. Sampailah akhir kita berbicara soal pendidikan, tapi di lain waktu, lain kesempatan kita akan bercerita lagi di masalah pendidikan yang lebih detail, yang lebih dalam. Untuk itu terima kasih untuk mengikuti selalu Kusia Bendi di YouTube Dimensia Kreatif, Instagram Dimensia Kreatif, Facebook Dimensia Kreatif. Jangan lupa iringi dan ikuti terus. Ada hal-hal menarik dari sudut kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.